Now come look at this. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Dibohong. Tunggu dulu. Easy deh. Gas. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Idola sesungguhnya Hair Finance. Cantik mempesona Lia Ayah. Oke, cukup jejinya. Sekarang waktunya serius. Halo guys, perkenalkan nama saya Umuri Setia, mahasiswi Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 2216040143. Di sini saya akan membagi ilmu sedikit tentang pengantar manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut Wallet 1997, seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Yang kedua, menurut Nicholas 1997, sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, orang-orang, serta sumber daya organisasi lainnya. Yang ketiga, menurut Ernie Kurniawan 2005, seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Kita masuk yang kedua, adalah pengertian manajemen secara umum, yaitu sebagai ilmu berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai seni. Seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Yang ketiga adalah prinsip manajemen, yaitu mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Apa itu efektif? Yaitu mencapai hasil dengan tepat sasaran. Sedangkan efisien yaitu penggunaan sumber daya secara minimum. Selanjutnya yaitu adalah pengertian organisasi. Pengertian organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Yang kedua, sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Kita masuk ke jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi profit, yaitu ada perusahaan besar, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Perusahaan kecil, koperasi, perusahaan multinasional. Yang kedua yaitu adalah organisasi non-profit atau nirlaba. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidikan negeri, yayasan sosial, dan lain-lain. Faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Yang kedua, adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasikan hingga pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Sumber daya organisasi ada 5. Yang pertama, sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam. Fungsi-fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan dan pengimplementasian atau leading. Yang keempat adalah pengawasan dan pengendalian controlling. Fungsi perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan yang pertama,
menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Keempat, menetapkan standar indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Fungsi pengorganisasian, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja sama secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang keempat yaitu kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dan organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan dalam fungsi pengarahan implementasi. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen planning, yaitu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Yang kedua, organizing, yaitu penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Yang ketiga, leading, proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Yang terakhir adalah controlling, memonitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasi atau produksi, manajemen keuangan, manajemen informasi. Selanjutnya yaitu adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas perjalanan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhan dapat diwujudkan. Yang ketiga, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin dari mulai memilih produk, lokasi, hingga produksi akhir yang dihasilkan dalam produksi.
Selanjutnya yaitu adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Yang terakhir adalah manajemen informasi. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk bertahan secara terus-menerus dan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Kita masuk ke dalam tingkatan-tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat puncak, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat pertama atau supervisi, dan terakhir adalah manajemen non-supervisi. Manajemen tingkat puncak ada direktur, wakil direktur, sedangkan manajemen tingkat menengah ada manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran. Yang ketiga adalah manajemen tingkat pertama atau supervisi, ada supervisi kelompok A dan supervisi kelompok B. Yang terakhir adalah manajemen non supervisi, yaitu atau pelaksana teknis, yaitu pegawai teknis atau buruh. Selanjutnya yaitu adalah manajer adalah orang yang melakukan fungsi manajemen. Peran manajer adalah yang pertama peran interpersonal, bagaimana seorang manajer berhubungan dengan orang lain, yaitu pemimpin lambang, pemimpin dan penghubung. Yang kedua yaitu adalah peran informasional, bagaimana seorang manajer menukar dan memproses informasi, yaitu pengawas, penyebar informasi dan juru bicara. Yang ketiga, peran mengambil keputusan. Bagaimana seorang manajer memanfaatkan informasi dan mengambil keputusan, yaitu entrepreneur, penanganan kerusakan, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Jenis-jenis manajer menurut tingkatan dan dalam organisasinya dan menurut sifat aktivitasnya. Jenis manajer menurut tingkatan dalam organisasinya, yang pertama adalah manajer puncak. Manajer puncak itu yang bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan, menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan perubahan secara umum. Yang kedua, manajer madya, yaitu mengawasi beberapa unit kerja dan menetapkan suatu perencanaan sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu adalah manajer bawah, yaitu memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga organisasi. Bertanggung jawab suatu unit kerja diharapkan mampu menyelesaikan tugas dengan tujuan jangka pendek. Yang menurut sifat aktivitasnya yaitu adalah manajer pemasaran, manajer operasional, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, manajer riset dan pengembangan. Keterampilan manajemen yang pertama adalah keterampilan teknis, yaitu kemampuan menggunakan keahlian khusus dalam melakukan tugas tertentu. Yang kedua, kemampuan kemanusiaan, kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga yaitu adalah keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk melihat situasi secara luas serta mampu memecahkan persoalan yang akan memberikan manfaat bagi mereka yang perlu diperhatikan. Manajemen dan lingkungannya. Lingkungan organisasi adalah kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Yang kedua adalah lingkungan langsung dan tidak langsung. Yang ketiga lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan eksternal langsung yaitu adalah kekuatan yang berada di luar atau dikendalikan perusahaan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi dan manajemen.
Lingkungan umum perusahaan adalah lingkungan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi, sedangkan lingkungan internal perusahaan adalah kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan sifatnya dapat dikontrol oleh manajemen. Yang pertama, lingkungan yang bersifat dinamis. Strategi dapat menghadapi perubahan lingkungan. Yang pertama, melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, melakukan pemantauan lingkungan secara tidak langsung. Yang ketiga, mempengaruhi lingkungan langsung. Manajemen dan globalisasinya. Ada 4 unsur agar bisa kompetitif. Yang pertama, strategi struktur dan persaingan perusahaan. Yang kedua, kondisi permintaan. Yang ketiga, faktor kondisi. Yang keempat, industri terkait dan pendukung. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf.